Hari ketiga pencarian korban KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di perairan Selat Bali, 29 penumpang dan kru kapal masih dinyatakan hilang. Meski upaya pencarian masih belum menemukan korban, namun tim SAR gabungan berhasil mendeteksi objek bawah laut yang diduga kuat sebagai KMP Tunu Pratama Jaya. Basarnas berharap peralatan yang ada kapal TNI AL KRI Vanildo bisa memverifikasi temuan objek bawah air ini. Sementara itu, pencarian korban di permukaan laut juga terus diperluas, mencakup 25 mil laut dari lokasi terakhir kapal diketahui. Dari 65 manifest KMP Tunu Pratama Jaya, 30 diantaranya dinyatakan selamat dan 6 orang ditemukan meninggal dunia. Sementara 29 lain masih belum ditemukan. Di titik lokasi mereka bisa mengidentifikasi adanya objek di bawah air yang patut diduga bahwa itu adalah kapal yang kita cari. Panjang dan lebar pier bersamaan. Untuk itu kami masih perlu menjustifikasi dengan beberapa peralatan lagi, baik itu menggunakan ROV ataupun side scan sonar dan sonar yang ada di KRI Vanildo. Keluarga korban dari tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali memilih bertahan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur maupun di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Mereka rela tidur di lobi pelabuhan demi menantikan kabar dari orang tersayang yang hingga kini masih belum ditemukan. Harap-harap cemas menyelimuti hati keluarga korban KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali. Demi menanti kabar dari orang terkasih, keluarga korban rela tidur beralaskan seadanya di lobi Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Mata yang nanar dan bibir yang keluh menyiratkan harapan agar anggota keluarga yang hilang bisa segera ditemukan dan pulang dalam keadaan selamat. Lagi nunggu saudara, belum ditemukan Pak dari kemarin. Nggak ketemu, semoga ketemu selamat semuanya Pak. Rencana sampai kapan di Ketapang ini? Ya maunya sih nanti malam sudah ketemu langsung pulang Pak. Tak hanya di Ketapang, di Gilimanuk, Bali juga ada keluarga korban yang diam-diam menanti keajaiban agar bisa kembali bertemu keluarga tersayang. Salah satu keluarga korban bercerita, pada malam kejadian, ia masih sempat berkomunikasi dengan mertuanya. Namun, setelah jam 9 malam, mertua korban tiba-tiba sudah tak bisa lagi dihubungi. Keluarga korban pun bertekad tak akan beranjak dari Gilimanuk sebelum mengetahui nasib dari anggota keluarga mereka yang hilang. Bertahan di pelabuhan adalah perjuangan paling hening yang bisa mereka upayakan untuk menjemput orang terkasih bagaimanapun kondisinya. Kontak terakhir itu kemarin jam 9 malam, setelah ya sudah tidak ada orang lagi, terus inisiatif untuk bangun lagi di sekitaran jam 4. Sudah itu sudah bisa lagi dihubungin. Sampai kapan dengan ibu nunggu di sini? Sampai Aji ketemu baru kita bisa mulai. Kalau Aji belum ketemu. Kapal motor penumpang Tunu Pratama Jaya tenggelam di Selat Bali pada Rabu malam lalu saat dalam perjalanan dari Pelabuhan Ketapang menuju Pelabuhan Gilimanuk. Hingga kini 29 orang masih dalam pencarian, sementara 30 orang lainnya selamat dan 6 orang meninggal dunia. Tim Liputan Kompas TV. Tragedi tenggelamnya kapal motor penumpang Tunu Pratama Jaya menyisakan duka bagi keluarga korban. Sejumlah keluarga korban menggelar doa dan tabur bunga di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, berharap bisa segera bertemu anggota keluarganya yang masih hilang. Sejumlah keluarga korban hilang KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali menggelar doa dan tabur bunga di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi pada Sabtu siang. Mereka berharap bisa segera mendapat kabar soal nasib anggota keluarga yang menjadi penumpang kapal.
Salah satu keluarga yang melakukan tabur bunga adalah Ahmad dan Suryani, orang tua sekaligus mertua dari Bintang Nur Hidayat dan Eli, penumpang kapal Tunu Pratama Jaya yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Kalau memang dia sudah meninggal, kita kepingin ketemu jasadnya. Kalau memang dia masih selamat, kita juga kepingin cepat ketemu gitu loh. Elok Rumantini juga jadi salah satu korban tewas tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Elok baru sebulan jadi penjaga kantin kapal yang karam di perairan Selat Bali pada Rabu lalu. Kepergian Elok membuat 2 orang anaknya kini yatim piatu karena sang ayah telah meninggal dunia setahun silam akibat sakit. Kisah Elok menggerakkan hati Kapolresta Banyuwangi untuk membantu menjamin biaya pendidikan kedua anak Elok Rumantini yang masih berusia 13 tahun dan 4 tahun hingga ke tingkat sekolah menengah atas. Seiring dengan pemerintah daerah juga kemarin yang memberi jaminan untuk pendidikan 2 putri almarhumah, kita juga siap sebagai bentuk simpati pada keluarga korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Kita juga tadi menawarkan untuk adik sekolah di PAUD TK Bayangkari, kemudian untuk Ananda Silva juga kita bantu beasiswa pendidikannya sampai dengan selesai di jenjang SMP SMA. Kapal motor penumpang Tunu Pratama Jaya tenggelam di Selat Bali pada Rabu malam lalu saat dalam perjalanan dari Pelabuhan Ketapang menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Hingga kini 29 korban masih dalam pencarian, sementara 30 orang lainnya selamat dan 6 orang meninggal dunia. Tim Liputan, Kompas TV. Dan untuk mengetahui perkembangan pencarian korban KMP Tunu Pratama Jaya, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Nyoman Deni dan Cilmi Ardianto Fani di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Nyoman, bagaimana update pencarian korban hari ini? Ada hasil? Baik, Mas Sister, pada hari Sabtu ini tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI, dan Polri telah melakukan upaya pencarian terhadap 29 penumpang dari kapal Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di sekitar perairan Selat Bali pada hari Rabu malam lalu. Dan upaya pencarian ini dilakukan perluasan hingga ke wilayah selatan di bagian Selat Bali. Selain itu, Basarnas juga membentuk 3 seru, yakni seru udara, seru darat, dan seru laut untuk melakukan perluasan pencarian. Di seru udara sendiri menggunakan helikopter untuk melakukan pencarian melalui udara hingga ke bagian selatan. Sementara untuk seru laut melakukan upaya pencarian menggunakan sejumlah kapal dari tim SAR, TNI, dan Polri. Sementara untuk di seru darat sendiri melakukan upaya pencarian yang menyisir garis pantai di bagian Pantai Cekik hingga ke Pantai Pebuahan di kawasan Jembrana, Bali. Dan upaya pencarian ini tim SAR gabungan juga menerjunkan kapal navigasi untuk memaksimalkan pencarian terhadap 29 korban yang belum ditemukan. Sementara itu di posko terpadu di Pelabuhan Ketapang ini juga masih dipadati oleh sejumlah keluarga korban penumpang dari kapal Tunu Pratama Jaya untuk menantikan informasi terbaru terhadap upaya pencarian. Pencarian sendiri dilakukan oleh tim SAR gabungan di hari ketiga ini dilakukan mulai sejak pagi tadi hingga malam ini. Dan pada malam ini tim SAR gabungan juga mendapatkan bantuan dari kapal TNI AL, yakni kapal KRI Vanildo yang melakukan upaya pencarian dengan maksimal menggunakan alat canggih di sekitar perairan Selat Bali. Sementara pada pencarian pada hari ini tim SAR juga menemukan sebuah objek yang patut diduga kapal dari Tunu Pratama Jaya yang tenggelam
dan objek tersebut berada di dasar laut. Namun untuk memastikan objek tersebut, tim SAR memaksimalkan kapal KRI Vanildo ini untuk memverifikasi objek tersebut menggunakan alat ROV seperti itu yang bisa melihat visual secara 3 dimensi. Selain itu, tim SAR juga menggunakan magnetometer yang berada di KRI Vanildo untuk mendeteksi magnet di dalam laut. Selain itu juga KRI Vanildo ini membawa sekitar 15 penyelam dari di Selam Bair dan juga penyelam dari tim Kopaska TNI AL di Koar Armada 2. Seperti itu, Mas Sister. Baik, terima kasih Nyoman atas laporan Anda. Kita berharap proses pencarian besok bisa menemukan korban. Terima kasih sekali lagi, selamat kembali bertugas.